Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Mustika Rahman Prawira Adireja dari SMK 1 Cibinong. Pada video ini saya akan memaparkan instruksi pemrograman pada PLC Omron, yaitu instruksi counter. Instruksi counter ini berada pada area memori, timer, dan counter. Materi ini akan diajarkan pada mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram kelas 12, kompetensi kalian Teknik Otomasi Industri. Yang pertama, fungsi dari instruksi counter. Counter beroperasi dengan mengurangi penghitungan, atau dia berarti hitung mundur. Yang kedua, simbol dari counter terdiri dari tiga bagian, yaitu ada simbol instruksinya atau mnemonic code-nya, CNT. Kemudian yang kedua ada N ini adalah counter number. Pada instruksi lain disebut juga memori dari counter. Sedangkan yang ketiga ada set, ada S ini adalah set value, pengesetan nilai hitungannya. Nah, instruksi counter memiliki dua input sinyal, yaitu counter input dan reset input. Di mana counter input ini dia akan memberikan sinyal masukan untuk penghitungan instruksi counternya, dan reset input adalah masukkan sinyal untuk mereset hitungan dari counter. Kemudian counter number ini harus ada di antara 0 sampai dengan 0255. Alamat memori counter sejumlah 256 bit, berarti 0 sampai dengan 255. Kemudian untuk set value dari counter itu CNT 0 sampai dengan 9999 pada BCD mode. Kemudian untuk counter X atau binary mode itu 0 sampai dengan 65535 untuk bilangan desimalnya, atau 0 sampai dengan FF untuk bilangan heksadesimal. Selanjutnya, cara kerja dari instruksi counter. Counter PV ini adalah present value counter dikurangi 1 setiap kali input counter berubah dari off ke on. Kalau kita lihat di sini ada counter input. Counter input ini dia akan memberikan pulse masukan penghitungan. Nah, ketika counter input ini dia berubah dari off ke on, dari off, kondisi off itu yang bawah nih, kemudian naik ke atas ke on. Nah, ini akan memberikan signal input 1. Nah, counter PV present value dia akan terus berkurang sebanyak jumlah input yang masuk dari counter input. Nah, kalau misalkan present value-nya sudah mencapai 0, maka completion flag atau output counter akan aktif. Tergantung counter present value ini dia berapa kali, itu tergantung dari pengesetan value-nya atau set value-nya. Kalau set value-nya 5, maka present value ini mulainya dari 5, kemudian masuk 1 jadi 4, 3, 2, 1, 0. Nah, setelah 0, completion flag-nya di sini aktif atau output counternya aktif. Ketika output counter aktif, ini diberikan contohnya alamat memory output, ya, maka komponen-komponen output PLC-nya juga akan aktif. Nah, setelah completion flag aktif, agar counter dapat menghitung ulang dan untuk mematikan counter output, maka counter harus di reset. Caranya dengan memutar input reset on atau
memberikan pulse on di input reset yang ini ya. Nah, ketika reset inputnya on, si counter PV dia akan kembali ke set value. Percent value-nya kembali lagi ke pengesetan awal gitu. Dan begitu pula counter outputnya, completion flag-nya jadi mati lagi. Input counter diabaikan saat input reset on. Artinya kalau reset inputnya on terus, counter inputnya ditekan terus, ini tidak ada pengaruhnya sampai si reset inputnya mati, baru si counter input bisa menghitung. Kemudian ada teknis-teknis yang perlu dipahami untuk instruksi counter. Counter present value ini akan dipertahankan, akan tetap memorinya, bahkan jika supply PLC padam atau mati. Ya. Tapi di sini ada catatannya, untuk CPU tipe E tidak lebih dari 9 jam, suhu 60 derajat Celcius, dan 50 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Lebih dari 9 jam atau 50 jam dia akan reset. Kemudian untuk unit CPU tipe N atau NA tidak lebih dari 7 jam pada suhu 60 derajat Celcius dan 40 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan unit CPU CP1E tipe N atau NA dapat dilengkapi dengan baterai. Dengan baterai terpasang, present value dan output counter dapat dipertahankan selama daya off. Jadi pengganti dari daya itu daya PLC-nya, daya memori ya, memori PLC-nya itu dengan baterai. Walaupun PLC-nya mati, tapi dengan adanya baterai, memori tetap bertahan sampai baterainya habis ya, tidak ada hitungan jam. Namun jika ingin memulai kembali penghitungan dari awal set value-nya, tambahkan instruksi first cycle flag sebagai input reset ke counter. Ini first cycle flag. Ya. Jadi ketika PLC padam, tanpa menunggu 9 jam, dia langsung otomatis mengulang kembali hitungannya dari 0. Contoh ketika input counter CIO berubah dari off ke on, lihat gambar di sebelah kanan. Ketika berubah dari off ke on, ini off ya, kondisi terbuka menjadi on. PV akan mulai menghitung mundur dari SP. SP-nya ini 5. Nah, ini ketika PLC-nya menyala, dia akan berubah menjadi ini alamat ya, ini counter number. Nah, present value akan muncul di sini nih, nanti di tengah-tengah sini. Present value akan muncul di tengah-tengah sini ketika PLC-nya nyala atau ketika PLC-nya online. Output counter atau completion flag C00 akan aktif atau on ketika present value mencapai 0. Ini ya. Contohnya ini misalkan di sini ada 5 set value-nya. Kemudian counter present value-nya ini akan tampil di sini 5 juga. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, ini present value. Ketika present value-nya 0, maka completion flag-nya akan aktif. Nah, ketika CIO 0.01 on, yang ini sebagai signal input reset. Present value akan di reset ke set value dan completion flag akan off. Present value-nya ini akan reset ke set value sama dengan 5 lagi, dan completion flag-nya akan mati. Baik, demikianlah penjelasan tentang instruksi counter. Untuk penggunaan instruksi counter akan dilanjutkan pada sesi video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.